Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ramai dibahas mengenai obat Ivermectin yang dianggap bisa dijadikan obat terapi bagi pasien COVID-19. Kementerian Kesehatan dalam waktu dekat akan melakukan uji klinis terhadap Ivermectin. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes yang akan melakukan uji klinis terhadap Ivermectin. Kemenkes sendiri saat ini memperbolehkan penggunaan Ivermectin dengan pengawasan dokter karena termasuk ke dalam golongan obat keras. Ivermectin selama ini mendapat izin edar oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM sebagai obat cacing. Namun di beberapa negara termasuk Indonesia, Ivermectin digunakan untuk membantu penyembuhan pasien COVID-19. Tak hanya Kemenkes, Oxford yang didukung pemerintah Inggris juga tengah menguji klinis Ivermectin yang dikenal juga sebagai obat anti parasit. Ivermectin menjadi obat ketujuh yang diuji klinis untuk mengatasi COVID-19. Sementara WHO sendiri tidak merekomendasikan Ivermectin sebagai obat untuk mengatasi COVID-19. Pemirsa, COVID-19 hingga kini belum ditemukan obatnya, namun berbagai upaya dilakukan banyak pihak untuk mengatasinya, termasuk membantu pemulihan bagi yang terpapar COVID-19. Ivermectin belakangan disebut sebagai obat yang membantu pemulihan pasien COVID-19. Lalu bagaimana penggunaan obat yang tergolong obat keras ini sebaiknya? Benarkah bisa membantu pemulihan pasien COVID-19? Dan melalui telepon kita tersambung dengan Ketua Satgas COVID-19 PBID, Zubairi Jurban. Selamat pagi, Prof. Zubairi. Selamat pagi, Mbak. Prof, bagaimana sih, Prof, awal mulanya penggunaan Ivermectin ini ramai digunakan untuk pasien COVID-19? Ya, jadi India kan tadinya kalang kabut karena kasusnya meningkat luar biasa. Sampai lebih dari 400.000 kasus baru sehari. Kemudian karena ya tentu aja bikin panik, semua upaya dikerjakan, ya lockdown, ya obat-obatan, ya segala macam upaya dikerjakan, termasuk mencoba-coba Ivermectin untuk mengobati. Nah, kemudian pada waktu kasusnya mulai turun dari 400.000 ke sekitar 70.000-an per hari, artinya masih tinggi sekarang ini. Maka heboh karena disebutkan penyebab menurunnya adalah Ivermectin. Kemudian tentu pemerintah India meneliti dan menetapkan bahwa Ivermectin tidak ada gunanya, jadi tidak lagi ada di dalam daftar obat untuk mengobati COVID-19. Jadi menurut saya sih memang penurunannya lebih banyak karena lockdown. Oke, jadi memang untuk saat ini, Prof. Zubairi, bisa dibilang untuk di Indonesia, artinya penggunaan Ivermectin ini belum direkomendasikan, seperti itu kurang lebih artinya? Ya, belum direkomendasikan, begini ceritanya. Jadi rekomendasi itu, izin itu keluar oleh BPOM. BPOM mengeluarkan izin berdasarkan data penelitian. Data penelitian yang ada sampai sekarang di dalam negeri, di luar negeri tidak mendukung, sebagian besar sama sekali tidak mendukung. Di dalam negeri penelitiannya belum selesai. Kemudian kalau kita belajar dari WHO, dari EMA Eropa, dari FDA Amerika, semuanya tidak membolehkan Ivermectin untuk mengobati. Kalau EMA dan WHO itu hanya untuk penelitian saja, boleh diteliti, tidak boleh langsung dipakai. Kalau FDA Amerika lebih jelas, again, tidak boleh dipakai. Ya, Bos. Masih banyak negara-negara yang meragukan penggunaan Ivermectin ini ya, Prof, ya berarti. Lalu nanti dalam uji klinis tersebut, apa saja aspek-aspek yang akan diuji dalam uji klinis, Prof? Ya, mengenai manfaat, jadi dosis, manfaat, efek samping. Jadi kalau Amerika mengkhawatirkan karena dosis untuk mengobati COVID-19 ini terlalu tinggi, jauh lebih tinggi dari untuk mengobati cacing dan membahayakan pasien.
Itu yang jadi kemudian tentu kita kalau sudah diteliti berhasil itu dari tim dokter maupun BPOM biasanya minta agar hasil penelitian diterbitkan di majalah yang terakreditasi. Artinya ada yang mereview, ada yang menganalisis, ada yang mengkoreksi sebelum masuk majalah kedokteran tersebut. Kalau dinilai desain penelitian bagus, sampelnya banyak, manfaatnya jelas, efek samping minimal. Nah itu kemudian namanya berbukti ilmiah. Nah itu dipertimbangkan untuk diberi izin oleh BPOM. Oke, Prof. Zubairi, kalau kita melihat statement dari Menteri BUMN Erick Thohir kemarin kan nampaknya ada urgensi harus segera diproduksi dalam jumlah massal begitu. Tapi sementara sejumlah negara bahkan WHO pun belum merekomendasikan terkait dengan penggunaan ivermectin ini sendiri. Sebenarnya berapa lama proses yang dibutuhkan untuk Balitbangkes dari Kementerian Kesehatan ini untuk kemudian bisa melakukan penelitian dan menyerahkan hasil penelitian tersebut ke Badan POM? Yang meneliti bukan Badan POM, yang meneliti pusat-pusat penelitian. Iya, Balitbangkes Kementerian Kesehatan yang saya tadi bilang. Iya, jadi Balitbangkes ataupun pusat penelitian yang lain meneliti. Nah, hasilnya kemudian masih harus didiskusikan kan hasil ini. Misalnya amat berhasil, kan berarti juga bertentangan dengan analisa berdasarkan bukti ilmiah yang ada sekarang yang dikerjakan oleh WHO, Eropa, dan Amerika. Jadi ini memang bakal proses panjang. Nah, istilahnya sebetulnya begini, mungkin sekali orang tidak tahu, mungkin juga termasuk Pak Menteri, bahwa obat yang ada di apotek itu pasti dapat izin BPOM. Itu benar. Namun ada di apotek terus bisa dipakai untuk COVID-19, itu lain lagi. Baik, terima kasih Ketua Satgas COVID-19 PBID Prof. Zubairi Jurban telah bergabung bersama kami. Semoga ini kemudian bisa memberikan pencerahan lagi kepada masyarakat agar kemudian walaupun Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan menggunakan ivermectin, tapi jangan sampai terjadi panic buying di masyarakat. Terima kasih Prof. Zubairi Jurban telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.